Selamat pagi, Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kelompok umat Buddha. Nah, kelompok umat Buddha itu terdiri dari dua, Garawasa dan Pabajita. Seorang Garawasa itu berarti melaksanakan Pancasila Buddhis seperti kita yang memakai baju biasa seperti ini, itu berarti seorang Garawasa melaksanakan Pancasila Buddhis. Sedangkan untuk Pabajita melaksanakan namanya Winaya, aturannya Winaya. Pabajita itu ada biku, bikuni, samanera, samaneri, biksu dan biksuni. Terus ada dua sangha, itu biasanya ada namanya STI atau Theravada dan Mahayana. Nah, yang Theravada yang kita bacakan itu, yang biasa kita bacakan itu, yang Arahang sama Sambuddho Bhagawa itu berarti Theravada. Kalau yang Mandari dan Mahayana seperti ini, yang Namo Lien Hai Wei Fo Pusa, Namo Lien Hai Wei Fo Pusa, Namo. Nah, itu sebagai Parita Mahayana atau biasanya dikenal dengan namanya Parita atau Sutra Bahasa Mandarin. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Samanera. Samanera itu adalah seorang calon biku. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Oke, silakan bersikap anjali. Mari kita bacakan doa nama karakata bersama-sama. Doa nama karakata kita mulai. Arahang sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 Namo Buddhaya. Kelompok umat Buddha bagian kedua. Samanera dan Samaneri. Nah, seorang Samanera dan Samaneri itu melaksanakan sila sebanyak 100 sila. Dan pembagiannya ada 10 sila atau dasa sila, 75 sekya dhamma, dan 15 aturan tambahan. Jika dijumlahkan ada 100 sila. Itulah yang dilaksanakan oleh seorang Samanera atau Samaneri. Samanera dan Samaneri merupakan calon dari biku atau bikuni. Samanera adalah calon biku dan Samaneri adalah calon seorang bikuni. Syarat menjadi seorang Samanera atau Samaneri: mencukur rambut, alis, kumis, dan jenggot. Berarti yang ada di bagian kepala dicukur. Yang kedua, memiliki jubah, mangkuk, dan wali atau sponsor. Ketika tidak ada orang tua atau orang tua tidak ada di tempat tersebut, maka dapat diwakilkan oleh sponsor ataupun diwakilkan dengan wali yang lainnya. Yang ketiga, duduk berlutut, kemudian beranjali mengucapkan paritati sarana atau bersikap sujud namaskara itu. Yang keempat, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. Berarti ketika masuk dalam anggota sangha, seseorang wajib tidak memiliki masalah sama sekali. Ketika masuk dalam anggota sangha, dia adalah masalah, maka dia akan mencemarkan nama baik dari sangha itu sendiri. Dan yang kelima, memiliki izin dari orang tua atau wali. Nah,
Syarat yang kelima ini dimohon oleh ayah dari Siddhartha Gautama atau ayah dari Buddha. Ya, Raja Suddhodana. Raja Suddhodana pada kala itu meminta kepada Buddha agar seseorang yang ingin ditabiskan menjadi seorang samanera atau ditabiskan menjadi seorang biku harus memiliki izin dari orang tua. Dan aturan itu dipakai hingga saat ini. Yang keenam, tidak cacat mental. Nah, syarat seorang samanera atau samaneri menjadi seorang biku atau bikuni. Yang pertama, calon biku minimal berumur 20 tahun. Jadi, kemungkinan seorang biku harus berusia 20 tahun ke atas. Dan yang 20 tahun ke bawah mungkin masih dipertimbangkan. Tidak cacat mental dan tidak cacat fisik. Itu ketika zaman Buddha itu masih ada. Sekarang apakah masih ada? Kemungkinan masih ada. Ketiga, tidak dalam proses pengadilan atau utang piutang. Kemudian ada 3 kelompok biku. Nah, 10 biku tera itu disebut dengan namanya dasawaga. 5 tera atau 5 biku tera disebut dengan pancawaga. Dan 20 orang tera disebut dengan pasati waga. Nah, tahukah kamu bahwa ketika seorang biku atau bikuni sudah melaksanakan kebikuannya selama 10 tahun, itu mendapat gelar namanya tera. Berarti nama kemudian diikuti dengan tera atau teri. Kalau teri untuk bikuni dan tera untuk biku. Ketika lebih dari 20 tahun menjalani kehidupan seorang biku atau bikuni, sama. 20 tahun biku disebut dengan maha tera. 20 tahun bikuni disebut dengan maha teri. Bisa dimengerti? Ada 4 syarat upasampada. Yang pertama, ada kesempurnaan materi atau fatu sampati. Kedua, kesempurnaan persamuan atau parisa sampati. Kesempurnaan batas atau sima sampati. Dan yang keempat, ada kesempurnaan pernyataan atau karma waca sampati. Itulah 4 syarat upasampada. Upasampada itu adalah ditabiskannya seorang samanera menjadi seorang biku atau bikuni. Nah, pandita. Pandita dalam bahasa Pali disebut dengan orang bijaksana. Ada 2 macam pandita dalam agama Buddha. Yang pertama, ada namanya pandita laki-laki disebut dengan romo. Romo berarti pandita, ya sebutan pandita untuk seorang yang laki-laki. Kedua, sebutan untuk pandita wanita adalah ramani atau seorang ibu-ibu. Nah, itu disebut dengan ramani. Dalam agama Buddha, pandita terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pandita lokapalasraya atau pandita yang bertugas memimpin upacara-upacara dalam agama Buddha. Bisa upacara kematian, upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan upacara yang lainnya. Dan yang kedua adalah pandita dhammaduta yang tugasnya adalah memberikan ceramah dhamma di setiap vihara-vihara. Itulah tugas dari seorang pandita. Demikian tadi materi kita tentang kelompok umat Buddha pertemuan kedua. Jangan lupa
kerjakan tugasnya tepat waktu dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang Pancasila Buddhis. Oke, akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, demikian tadi adalah video tentang kelompok umat Buddha yang membahas tentang Samanera. Nah, Samanera itu dikatakan sebagai seorang calon biku atau Samaneri, seorang calon bikuni. Nah, jumlah aturannya ada namanya 100 sila, 10 dasar sila, 10 aturan. Kemudian ada namanya 75 sekia dhamma dan 15 aturan tambah. Jadi ada 100 aturan. Kemudian ada syarat-syaratnya, berarti sudah ditengok tadi kan ada banyak sekali syaratnya. Itu adalah syarat dari seorang Samanera menjadi Samanera. Nah, apakah kita boleh Samanera itu apakah harus sampai meninggal? Tidak. Samanera atau katakan Pabaja Samanera itu biasanya ada yang seminggu, sebulan, 3 bulan, paling lama biasanya 3 bulan. Nah, ketika mau melanjutkan jadi Samanera tetap boleh asalkan ada izin dari orang tua. Kalau orang tua mengizinkan boleh dilanjutkan. Dan biasanya kalau masih SMK SD, SMP, SMK atau SMA masih pelajar, biasanya itu ada batasan waktunya. Biasa seminggu biasanya, waktu liburan saja. Akan tetapi kalau sudah mahasiswa atau berkuliah di jurusan keagamaan, biasanya diperbolehkan menjadi Samanera atau biku. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu, dikumpulkan tepat waktu, dan jangan menunda tugas. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.